Shalom Alehem, BSM Yeshua Mashiach, salam satu negeri, satu bangsa, satu negara, NKRI tetap jaya, haleluya. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Jason Marvino, apologet sejak tahun 2008 di grup-grup Facebook. Kali ini kita akan menampilkan video-video yang baru, yaitu video-video dalam hak jawab sebagai apologet Kristen dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun maaf kata pemelintiran ayat yang dilakukan oleh pihak sebelah. Itulah gunanya sebagai pelayanan apologetika. Salam apologetika Kristen Indonesia. Shalom Alehem, BSM Yeshua HaMashiach, BSM Eloah Israel. Berjumpa lagi dengan saya dengan video yang baru, dan kita akan mengangkat topik kali ini, yaitu topik merupakan sebuah pernyataan, yaitu sebuah pernyataan klaim dari pihak sebelah yang mengatakan bahwa sesembahan kita, yaitu Yahudi dan Kristen, itu adalah sesembahan mereka juga, atau dalam arti sesembahan kita itu sama. Benarkah demikian? Apakah sesembahan kita itu sama? Mari kita kaji di dalam Alkitab kita bahwa sesungguhnya sesembahan kita itu tidaklah sama kalau tidak dikaji menurut Alkitab kita. Karena menurut Alkitab kita, sesembahan kita itu bisa dipanggil sebagai Bapa. Seperti video yang lalu, bahwa sesembahan kita bisa dipanggil Bapa. Dan juga kali ini kita akan bahas bahwa sesungguhnya secara dalil juga di dalam Alkitab kita, bahwa sesembahan kita itu disebut Gembala. Jadi artinya bahwa sesembahan kita tidak sama dengan sesembahan daripada umat sebelah. Jadi klaim-klaim mereka, pernyataan-pernyataan mereka bahwa sesembahan kita itu sama, sesungguhnya tidaklah benar. Karena kita memakai dalil, memakai data, bukan berdasarkan asumsi saya, pendapat saya pribadi, tetapi kita akan mengkajinya lewat Alkitab kita yang memang sudah valid, yang didukung oleh gulungan laut mati, yang telah diukur oleh carbon date atau ukuran karbon C14, bahwa umurnya itu diperkirakan maju mundur 3 abad sebelum Yesus lahir dan 1 abad sebelum Yesus lahir. Artinya Alkitab kita didukung oleh bukti arkeologis, bukan berdasarkan klaim. Kalau klaim jatuhnya, maaf kata kalau Kristen mengklaim ini itu tapi tanpa bukti, artinya jatuhnya jadi dongeng, saudara. Tetapi kita tidak ingin bahwa agama Kristen ini dicap sebagai dongeng. Oleh sebab itu, supaya tidak dicap sebagai dongeng, maka kita harus menunjukkan bukti bukti arkeologis bahwa Alkitab yang kita punya sekarang ini, yang kita pegang sekarang ini, sama identik dengan gulungan laut mati yang merupakan naskah tertua yang kita miliki saat ini, dan juga kodek-kodek kalau PB itu kodek-kodek kalau PL itu gulungan laut mati. Jadi sampai detik ini Alkitab kita masih pure, betul-betul tidak pernah berubah sejak perkiraan carbon date C14 atau diukur dengan ukuran uji karbon, yaitu perkiraan maju mundur 3 abad sebelum Yesus lahir dan 1 abad sebelum Yesus lahir. Jadi saat ini naskah yang paling tertua itu kita pegang, kita miliki, Yahudi miliki dan Kristen miliki. Kita beriman secara sepenuh-penuhnya dengan Alkitab kita atau gulungan laut mati atau bukti arkeologis dari Gua Qumran itu. Kita beriman benar-benar dan mengakuinya 101%. Lebih dari 100% berarti Baik, kembali kepada topik bahwa kita akan mengajukan data-data yang mengatakan memang dan juga menyatakan bahwa sesembahan kita dan sesembahan daripada umat sebelah itu beda, tidaklah sama. Karena sesembahan kita bisa dipanggil sebagai gembala. Bayangkan saudara, sesembahan kita bisa dipanggil gembala, sedangkan sesembahan mereka mustahil untuk dipanggil gembala. Karena sesuai dengan dalil Al-Hujurat 11 bahwa
sesembahan mereka, Tuhan mereka, Rab mereka melarang umatnya untuk memberikan gelar yang buruk. Artinya memang gelar yang buruk ya buat sesembahan disebut gembala, tukang angon domba, tukang angon kambing. Itu sesuatu gelar yang sangat buruk buat sesembahan Sang Maha Pencipta. Jadi memang itu adalah bukti bahwa sesembahan kita itu bisa dipanggil Bapa, bisa dipanggil sebagai gembala. Sedangkan sesembahan mereka tidak bisa dipanggil Bapa, seperti video yang lalu. Dan juga sekarang kita bahas bahwa sesembahan kita bisa dipanggil sebagai gembala. Mari kita akan buka di Mazmur 23. Nanti saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 23 ayat yang pertama itu dari Mazmur Daud. Jadi Mazmur Daud membuat lagu ini, dan Hashem atau sang nama itu atau sesembahan daripada Daud itu tidak melarang dan tidak menegur Daud, menyebut dia itu sebagai gembalanya. Mari saya akan bacakan buat saudara. Mazmur Daud pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya Daud menyebut bahwa sesembahannya itu seorang tukang angon, gembala, saudara. Dan itu tidak dimarahi dan ditegur oleh sesembahannya Daud, itu Hashem atau sang nama. Dan memang tertulis di dalam Mazmur 23 itu huruf kapital semua ya. Tuhan dalam huruf kapital artinya itu translate atau terjemahan dari tetragrammaton ya. Tetragrammaton itu sangat disakralkan, tidak boleh sembarangan untuk diucapkan. Bagi tradisi Yahudi itu harus diganti tetragrammaton itu 4 huruf suci itu dengan Hashem atau Adonai. Adonai artinya Tuhan, sedangkan Hashem itu artinya sang nama. Jadi sebenarnya menurut nama juga bahwa sesembahan kita dengan sesembahan umat sebelah sudah beda. Sesembahan mereka namanya Alif Lam Lam Ha, sedangkan sesembahan kita namanya yaitu tetragrammaton 4 huruf suci. Saya tidak enak untuk memberitahukan huruf 4 huruf suci itu, tetapi Anda akan paham ya apa yang saya maksud. Nanti kita akan lihatkan di dalam foto berikut. Baik, saya akan lanjutkan ya. Dalil kedua bahwa memang sesembahan kita itu disebut sebagai gembala, yaitu di dalam Mazmur 74 ayat 1. Saya akan bacakan untuk Anda ya. Mazmur 74 ayat 1. Sebentar saudara, saya akan bacakan. Nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak, nyanyian pengajaran asap. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ya, asap sendiri menyebut sesembahannya itu seperti Daud juga, gembala. Bahkan umatnya disebut kambing domba gembalaannya. Jadi sudah jelas ya bahwa sesembahan kita itu tidak malu untuk disebut sebagai gembala, tukang angon domba. Artinya memang sesembahan kita beda dengan sesembahan mereka. Dalam Al-Hujurat 11, kembali saya ulangi, sesembahan mereka melarang memberikan gelar yang buruk. Tukang angon domba sangat buruk, itu merendahkan sekali. Sesembahan kita disetarakan dengan tukang angon domba, dan umatnya disebut domba, kambing, bahkan ada kambingnya di situ. Domba dan kambing. Kambing itu artinya ya domba, istilahnya umat yang enggak begitu menurut disebut kambing. Domba menurut gitu ya. Mungkin pengertiannya seperti begitu. Tetapi umat Hashem itu disebut dengan gelar binatang, itu domba dan kambing. Jadi artinya memang sudah enggak sama. Kita akan baca lagi ya. Kita akan banyak baca dalil atau data supaya apa yang saya sampaikan sesuai dengan ada apa yang ada di dalam Alkitab ini. Kita akan baca kembali kepada di Yehezkiel 20 ayat 37. Saya akan bacakan buat saudara ya. Yehezkiel 20 ayat yang ke-37. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Bayangkan dimasukkan ke kandang.
memang dianggap sebagai domba, gembalaannya dimasukkan ke kandang. Itu juga kan gelar yang buruk ya. Tapi bagi kami itu suatu kebanggaan bahwa kami itu kalau diibaratkan domba ya, kita ini penurut begitu ya, lemah lembut ya. Jadi kalau dibilang kambing ya agak kurang enak juga karena kambing itu suka nanduk. Oke, kita berlanjut kepada dalil yang berikut ya. Data yang berikut yaitu di Yehezkiel 34 ayat 15. Saya akan bacakan buat saudara. Yehezkiel 34 ayat 15. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini juga sama ya, menyebut umatnya itu kambing domba, hewan saudara. Tapi kita bangga ya dipanggil demikian, karena memang umat Hasyim itu harus tidak malu disebut sebagai domba gembalaannya. Kalau malu berarti Anda bukan umat Hasyim. Itu saja ya. Kita akan baca lanjut ke Mika 5 ayat 3. Tapi sebelum ayat Mika 5 ayat 3, kita kembali kepada Yehezkiel 34, karena ada ayat yang ke-16-nya ya. Saya akan lanjutkan ke ayat 16-nya dan juga 31. Ayat yang ke-16-nya, yang hilang akan kucari. Artinya domba yang terhilang akan kucari. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang tersesat, domba-domba yang tersesat ini akan dibawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi sesembahan kita itu tidak membiarkan umatnya itu dibiarkan tersesat, tapi akan dicari, gitu ya. Perbedaan sesembahan kita dengan mereka, umat sebelah, sesembahan mereka itu membiarkan umatnya untuk tersesat, ya. Bahkan diutus ya, maaf kata ya, roh-roh jahat ya, supaya mereka semakin tergelincir kepada kesesatannya. Tetapi sesembahan kita bahkan mencari domba gembalaannya yang tersesat itu supaya diketemukan. Kita akan baca di ayat yang ke-31 ya, Yehezkiel 34 ayat 31. Hasyim berkata, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Kita akan baca di Mika 5 ayat 3 yang tadi kita lewatkan. Kita baca ya, dalil yang berikutnya. Mika 5 ayat 3. Saya akan bacakan buat Anda. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Ya. Ini juga sama ya, tentang domba dan gembala ya. Sama. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Jadi mengembalakan mereka dalam nama Tuhan Allahnya. Tuhan di sini ditulis dalam huruf besar, artinya tetragrammaton. Dalam nama tetragrammaton Allahnya. Allahnya ini memang ini buku LAI ya. Jadi terjemahan LAI itu, Elohim itu diterjemahkan menjadi Allah. Ya. Atau begini ya, akan digembalakan dalam kemegahan nama tetragrammaton atau Hasyim atau sang nama Elohimnya atau sesembahannya. Elohim artinya sesembahan, brother. Jadi kita akan lanjut ke dalil berikutnya, yaitu Zakaria 11 ayat 16. Saya akan bacakan buat Anda. Zakaria 11 ayat 16. Waduh, banyak nyamuk sudah. Ini di lembah ya. Lihat pemandangannya bagus bukan? Ini agak lembah ya, turun curam gitu ya. Saya membuat video supaya Anda tidak terkesan bosan. Ini lingkungannya akan berubah-berubah, tetapi mungkin akan sering di sini ya. Ini sangat sepi sekali saudara. Ini tempat lokasi wisata, tetapi sangat sepi sekali dan tidak terawat oleh pemerintah. Tapi ini bagus ya untuk saya gunakan, untuk saya itu membuat video apologet, menjawab pertanyaan-pertanyaan, juga untuk meluruskan dan juga untuk menyatakan ya hal-hal yang salah supaya menjadi benar. Kita berlanjut kepada Zakaria 11 ayat 16. Kita tinggalkan hujan yang rintik-rintik ini ya. Ini sedang hujan saudara. Ini luar biasa. Ada embun ya. Lihat embun luar biasa ya. Puji Tuhan.
Haleluya. Puji tetragrammaton. Yah itu berarti 4 huruf suci. Halelu itu puji. Puji 4 huruf suci. Ya, haleluya, puji Hashem, puji sang nama. Itu tetragrammaton. Haleluya, luar biasa. Ya, kelihatan Tuhan memperlihatkan kabut embunnya. Kabut mungkin ya. Kalau sore ini ya, ini sore sudah kabut ya. Setelah hujan itu muncul kabut, luar biasa. Saya baru melihat kabut lagi ya, sudah mungkin hampir dari tahun 2007 atau 2004 ya. Saya belum menemukan lagi kabutnya seperti ini. Jadi ini daerah pegunungan saudara. Sedangkan rumah saya di perkotaan. Ucap syukur bahwa saya dapat tempat ini untuk saya membuat sebuah video ya, apologet buat Anda semuanya. Baik, kita akan berlanjut kepada Zakaria 11 ayat 16 sambil mendengarkan rintik-rintik hujan ya. Zakaria 11 ayat 16 saya akan bacakan buat Anda. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap. Waduh, ini ayatnya kurang enak ya. Hashem akan membangkitkan gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap. Artinya memang Hashem tidak sangat benci kepada yang tidak mengindahkan domba yang terhilang. Lanjutkan. Yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Artinya memang sesembahan kita itu bukan sesembahan yang membiarkan domba yang terhilang itu dibiarkan begitu saja sampai terluka dan mati. Tidak, akan dicari. Anda akan ingat kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus pun berkata begitu, aku mencari domba yang hilang, membiarkan yang 99 domba yang sehat atau domba yang ada di kandang, dan akan mencarinya dan membalut lukanya. Ya, itu ibarat kata Hashem ini, Yesus sedang menyatakan, aku adalah Elohim yang Esa, aku adalah sang firman itu, yang berfirman di dalam Zakaria 11 ayat 16. Korelasinya dengan Lukas 15 ayat 4. Nanti kita akan bacakan. Kita akan berlanjut kepada dalil yang berikutnya, yaitu Matius 15 ayat 24. Saya akan bacakan buat saudara. Banyak dalil ya. Itu lebih baik banyak dalil daripada enggak kan? Ya. Kita akan bacakan Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya memang Yesus juga ya, sanadnya tidak terputus, berkesinambungan. Apa yang dia firmankan di PL, dia firmankan lagi ya di PB. Diutus pada domba-domba yang hilang. Jadi umat Hashem itu disebut sebagai domba. Umatnya Yesus ini disebut domba juga. Dan Yesus adalah gembala yang agung. Nanti ada dalilnya, ayatnya. Nanti saya akan bacakan. Kita maju kepada Lukas 15 ayat 14. 4 ya, Lukas 15 ayat 4 yang tadi saya kutip ya di awal waktu tadi ya, yang baru lalu. Lukas 15 ayat 4 nanti saya akan bacakan buat Anda. Ini perumpamaan tentang domba yang hilang. Lukas 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi korelasinya sama ya dengan tadi ya. Korelasinya sama dengan Zakaria. Sebentar ya, saya harus lihat sebentar. Zakaria 11 ayat 16. Jadi sama ya. Yesus pun mengatakan seperti apa yang di PL ya. Ayat yang kelima, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dan bergembira. Jadi sesembahan kita itu tidak membiarkan domba yang sesat itu, biarkan sesat-sesatnya, bahkan dikirimkan roh jahat supaya makin sesat. Tidak begitu ya. Yesus mencari domba yang terhilang tersebut ya. Dan pada ayat selanjutnya, pada ayat yang ke-6, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku, Yesus berkata, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat.
bertobat, bro. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi sesembahan kita yang di PL itu, Hashem itu sama dengan Yesus. Yesus itu mencari domba yang terhilang, umatnya yang terhilang, tidak membiarkannya, bahkan membalut lukanya lah, istilahnya begitu ya, dan bergembira dan sangat bersukacita kalau ia menemukannya kembali, gitu, domba yang terhilang tersebut. Kita akan terus dengan dalil yang berikutnya di Yohanes 10 ayat 11 ya. Ini tentang perikop gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11, saya akan bacakan buat saudara. Kata Yesus, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Sama enggak saudara dengan PL? PL menyebut Hashem itu adalah gembala. Yesus menyebut adalah gembala yang baik. Berarti sanadnya atau kesinambungannya sama ya. Berarti Yesus dan Hashem itu sama, saudara. Ya, menyatakan firman yang sama. Jadi tidak pernah bertolak belakang. Dan kita akan bacakan ayat yang ke-14. "Akulah," kata Yesus, "gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku." Jadi umatnya sebut domba-domba juga. "Dan domba-dombaku mengenal aku." Jadi jikalau Anda bukan dombanya Yesus, Anda tidak akan pernah bisa mengenal Yesus. Anda tidak akan pernah mengenal Yesus. Karena domba-dombanya itu mendengar suara sang gembala. Domba-domba itu mengenal suara sang gembala. Jadi jikalau Anda mengatakan Anda itu umatnya, sesembahannya Musa, sesembahannya Daud, ya, sesembahannya Sulaiman atau Salomo, maka Anda mau nggak mau harus mau disebut sebagai domba ya. Gelar yang buruk menurut Al-Hujurat 11. Mau nggak mau Anda harus mau, karena memang Hashem kita, kesembahan kita menyebut umatnya itu dengan domba, kambing domba gembalaan. Kalau Anda nggak mau berarti ya Anda bukan umatnya Hashem atau sang nama atau tetragrammaton. Kemudian yang Yesus kutip ya tadi di Yohanes 10 ayat 11 dan juga 14 ya. Jadi Hashem dan Yesus itu sama. Mereka ya sebagai keilahian yang esa. Yesus itu adalah sang firman yang menjadi daging atau sat ya, untuk menjadi domba, korban domba sembelihan ya, anak domba sembelihan sebagai pengganti domba yang real ya, domba yang nyata. Karena yang berdosa itu manusia, saudara. Kalau yang berdosa itu manusia, ya nyawa manusia yang harus diberikan ya sebagai ganti atau untuk dibayar atau untuk penebusan itu ya harus darah manusia. Masalahnya kan nggak boleh darah manusia itu, misalnya anaknya dijadikan persembahan untuk pengampunan dosa bapaknya, nggak bisa. Jadi dia sendiri menyediakan tubuh ya, tubuh untuk menjadi pengganti daripada memang ya nggak seimbang ya, kurban hewan itu nggak seimbang. Orang yang berdosa yang dikorbanin hewan itu nggak cocok, nggak sesuai. Jadi harus manusia lagi. Tetapi karena supaya ini manusia ini ya tidak selama-lamanya harus dikorbankan terus, maka si manusia ini harus sempurna dan juga harus bangkit dan tetap harus hidup. Maka dia akan menyelamatkan dari misalnya dari keturunan ke keturunan. Yesus itu adalah sang imam juga yang tetap abadi ya, di Samayim, di langit, dan juga sebagai raja kekal, sebagai pemimpin umat juga yang kekal. Karena di PL itu pemimpin itu ya dari misalnya sudah ada pemimpin yang sebelumnya itu meninggal, maka harus diganti lagi dengan pemimpin yang baru, Mesias yang baru. Jadi itulah aturan PL. Aturan PL itu Mesias yang sudah meninggal wajib digantikan dengan Mesias yang baru. Sedangkan Mesias kita itu meninggal tapi bangkit, dia hidup selamanya. Makanya Yesus itu adalah Mesias kekekalan ya. Dia adalah juru selamat yang tidak perlu lagi ada juru selamat lain selain Yesus. Karena Yesus itu belum mati sampai detik ini, walaupun dia sempat mati untuk menebus dosa ya, untuk sebagai pengganti ya, pengganti nyawa kita. Dia harus mati dulu, wajib mati, dia harus menjadi manusia supaya setara, karena yang berdosa itu manusia.
Jadi Yesus yang manusia ini harus mati, tetapi dia bangkit, dia menjadi raja kekekalan, hakim kekekalan, dan juga tentu saja dia itu memerintah ya di sebelah kanan Bapa. Ya, walaupun itu kiasan, tapi artinya tahtanya itu ada di surga. Dan karena saudara, video saya kali ini takutnya kepanjangan ya, dan juga hujan mulai besar lagi, mulai basah ini di dekat saya. Ini lokasinya sangat luar biasa, Anda bisa lihat. Haleluya, tempatnya luar biasa. Nanti saya mungkin akan sering ya membuat video di sini, dan keadaannya tenang, tidak ada orang lain di sekitar sini. Ini sangat sepi sekali ya. Anda tidak melihat ya, ada orang yang lalu lalang. Ini sedang hujan juga. Mungkin saya harus membuat video dalam keadaan hujan mungkin ya, supaya jangan ada orang yang lewat atau warga yang lewat. Begitu saja video saya kali ini. Ya, kiranya Roh Kudus menerangi hati kita semuanya, menyingkapkan segala apa yang tersembunyi, memberikan hikmat pengetahuan dan pewahyuan yang baru, dan tentu saja ya ia juga akan ya semakin keras ya mengetuk pintu hati Anda untuk supaya Anda juga mau bersama dengan saya membuka hati selebar-lebarnya untuk segala hal-hal yang masih segar, yang belum kita ketahui ya, supaya kita dapat mengetahui lebih banyak lagi ya. Demikianlah video kali ini. Saya berterima kasih Anda yang rela untuk menonton agak lama ya, sampai 25 menit, karena memang banyak dalil yang harus saya bacakan. Terima kasih. Shalom Aleichem, Besem Yeshua Mashiach, Besem Eloah Israel. Salam Apologetika Kristen Indonesia. Salam NKRI tetap jaya.